kayaknya sabar banget ya. Oke, selanjutnya eh, kepada Bu Nunung ya untuk mau nyajikan teaching-nya. Sudah siap Ibu? Kok Bu Nunung sih? Siapa? Bu, saya keempat, Pak. Oh, keempat. Bunci. Oh, Bunci. Maaf, Bunci. Saya salah baca. Oke. Bunci, sudah siap, Ibu? Ya Allah, Pak. Oke, saya persilakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik, Bu. Gimana di akhir pekan ini masih semangat untuk belajar atau enggak? Atau jangan-jangan udah kebayang untuk liburan kemana nih? Kan besok kita mau pulang bulanan, jadi kalian bisa jalan-jalan. Masih sehat semua? Iya, Ibu. Sehat dan semangat Bu habis gajian. Ya, Bu. Oh gitu. Wah, saya Ya. belum. Semangat saya habis gajian, Bu. Pada dapat gajian dari orang tuanya ya. Bapak saya pengangguran, Iya. Bu. Boleh lah, Miss-nya dikasih traktiran sedikit, boleh nggak ya? Nggak lah ya. Boleh, Bu. Nanti pulsa ya, Bu, goceng. Wih, makasih Sinta. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan Prayitno dipimpin doanya. Oke, guys. Kita iri dulu yuk. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Prayitno. Sebelum kita belajar, Miss mau absen dulu nih lewat Edu Al-Azkar. Siapa aja yang hari ini nggak masuk? Sinta hadir? Hadir loh, Bu. Nunung hadir? Hadir. Nah, Irfan hadir? Hadir. Komari hadir? Yang nggak masuk siapa dong ya? Pak Dika Marit, Bu. Ya, Dika. Dia kenapa ya? Bu. Kata Marot, Bu. Ya. Jadi saya izinkan saja mungkin di sini ya, biar nanti laporan ke orang tuanya juga kan berarti izin gitu. Dah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Fluida dinamisnya ini kelanjutan hanya untuk sub pokoknya yaitu tentang hukum Bernoulli. Seperti yang kalian sudah pelajari kemarin, coba Miss mau tanya nih, siapa ya? Nendar, apa sih fluida? Cairan, Bu. Cairan atau yang bisa mengalir, zat alir lah ya. Kalau air ketika diam dalam wadah disebut fluida apa ya? Anida? Diam saja dia di dalam wadah. Anida, berarti itu fluida apa? Kemarin kita udah belajar sebelumnya. Apa ya Bu? Lupa Bu. Fluida Oh iya benar Bu, fluida statis Bu. Fluida statis. Tapi kalau air ketika bergerak dalam suatu pipa itu disebut apa ya, Huda? Kita udah belajar loh kemarin. Apa? Pipa. Airnya mengalir dalam suatu pipa. Bukan pipanya, tapi airnya. Air mengalir sampai jauh. Pinter banget, ya ampun. Ya, kurang tepat tapi ya. Miss luruskan. Nah, kemarin sebetulnya kita udah belajar tentang fluida statis, fluida dinamis. Mungkin Huda kemarin kurang fokus ya. Kan saya nggak masuk Bu kemarin. Oh iya, Miss-nya lupa. Maaf ya. Ya, kalau air mengalir dalam suatu pipa itu disebutnya adalah fluida dinamis. Gitu ya, Huda ya. Iya, Bu. Oke. Share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Ibu. Oke. Sebentar ya.
Ya, kalian harus tahu dulu ketika kita belajar itu kompetensi inti dan KD-nya itu apa aja. Ya, ini kompetensi intinya dari KI 1 sampai KI 4. Nah, KI 1 itu untuk pelajaran yang agama, kita menerapkan KI 2 sampai ke KI 4 gitu ya. Kemudian KD dan IPK kita, KD-nya adalah kita saat ini sedang belajar untuk KD 3.4, yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. IPK-nya adalah seperti ini, dan KD keterampilannya adalah 4.4, yaitu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Itu. Tujuan pembelajaran kita untuk ranah pengetahuannya yaitu nanti Miss akan putarkan video, terus kalian juga akan diskusi kelompok, terus Miss juga akan tampilkan simulasi PET Colorado. Tujuannya untuk video itu yaitu kalian harus bisa menjelaskan salah satu penerapan hukum Bernoulli sesuai konsep dengan benar. Kemudian kalau diskusinya kalian itu diharapkan dapat menerapkan persamaan hukum Bernoulli pada berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk PET Colorado kalian harus bisa menganalisis, menyebutkan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jarak pancaran air pada tangki yang bocor dengan benar. Untuk keterampilannya, kalian ini nanti diskusi dulu untuk membuat rancangan proyek sederhana terkait penerapan hukum Bernoulli dengan benar, kemudian melalui kerja kelompok serta didiknya kalian itu membuat proyek dari hasil rancangan, kemudian didemonstrasikan dan juga dipresentasikan. Sudah paham ya tujuan kita belajar hari ini? Untuk alur pembelajarannya tadi sudah kita lakukan apersepsi, kemudian nanti di kegiatan intinya kalian pertama nanti menjawab pertanyaan mendasar, kemudian yang kedua membuat desain proyek kincir airnya, yang ketiga adalah menyusun jadwal, yang keempat menguji hasil alat, dan yang kelima melakukan presentasi. Kemudian nanti di akhir kita tutup kegiatan kita. Dan Miss akan melakukan penilaian di sini, penilaiannya ada macam-macam ya. Ada penilaian diri sendiri, ada penilaian antar teman, ada penilaian pengetahuan, kemudian juga ada penilaian proyek, dan juga ada penilaian untuk presentasinya. Kita lihat ini dulu. Jadi ini kemarin kita sudah... Belum terlihat, Miss. Oh, belum terlihat. Maaf. Bentar ya. Sebentar. Sekarang terlihat nggak? Sudah. Sekarang terlihat? Sudah yang Cianjur ya? Ya, ini kemarin gempa yang di Cianjur, setelah gempa seperti ini keadaannya. Nah, dari sini Miss mau kalian itu sekali lagi bersyukur bahwa kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan juga masih bisa berkumpul dengan keluarga kita begitu. Dan sebagai rasa syukur kita, maka kalian harus rajin belajar dan juga bersungguh-sungguh ketika melaksanakan suatu kegiatan, terutama dalam belajar dan juga menghafal Al-Quran. Itu ya. Kemudian tadi Miss sudah memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa ya tadi? Kita mau mendesain kincir air. Nah, sebelum kita lakukan desainnya dan membuat kincir airnya, silakan kalian lakukan pretest terlebih dahulu. Itu linknya sudah Miss berikan. Silakan dilakukan pretestnya dulu ya. Miss kasih waktu 10 menit. Ya, sudah. Sudah semua kan ya pretestnya ya? Satu lagi, Bu.
Satu lagi belum berarti ya? Ya, Miss masih tungguin. Sudah? Bu, udah. Sekarang perhatikan ini. Ini adalah salah satu penerapan dari hukum Bernoulli, ya. Jadi ini tolong diperhatikan dan dianalisis kira-kira kalau misalnya ini lubangnya Miss buka, maka keadaan pancuran airnya itu akan seperti apa? Loh, kok nggak mau? Nah, ya. Silakan diperhatikan ya. Nih, perhatikan kondisi airnya. Miss buka ya. Nah, airnya makin lama dia makin berkurang dan jarak pancaran airnya, kita perhatikan jarak pancaran airnya. Nah, makin lama dia semakin mendekat ke kaki tangkinya, begitu ya. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi jarak pancaran air ini? Ada yang bisa jawab? Silakan dianalisis ya. Ya. Siapa nih? Supadilah, kira-kira apa aja yang mempengaruhi jarak pancaran air ini, Supadilah? Halo? Halo, Supadilah? Saya mungkin Bu. Oh, Ya, enggak. Bu. Udah, kalau gitu Sinta aja. Iya, Bu. Ya, Supadilah udah hadir. Sudah, Bu. Nah, ini kan lubangnya ini Miss buka, terus ternyata airnya makin lama dia semakin mendekat ke arah kaki tangki. Kira-kira apa yang mempengaruhi jarak pancaran air ini? Ya, Volume airnya, Bu. volume Karena semakin habis, jadi semakin deket gitu jarak pancaran airnya, Bu. ya, ada lagi? Sinta, gimana? Bu, ruler Bu, ruler. Rulernya. Kenapa rulernya? Itu berkurang Bu. Kan semakin ke bawah airnya. Ya, airnya semakin ke bawah. Nah, kalau kita lihat keadaan airnya ini dari atas ke bawah, ini namanya adalah kedalaman ya. Kedalaman airnya dan juga ketinggian dari lubang kebocorannya. Itulah yang mempengaruhi jarak pancaran airnya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ya. Ya. Terus sebentar ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, untuk ini terlihat atau tidak? Nggak terlihat ya? Terlihat tidak? Oh, belum. Oh, belum. Bentar. Kalau gitu harus di stop dulu. Oke. Mana ya? Dia nggak muncul ternyata. Ya, tadi video yang sebetulnya Miss putar itu adalah water jet, tapi kok nggak muncul ya? Sebentar. Oh, ini. Ini sekarang terlihat? Iya, sudah. Ya. Ini adalah kehebatan air. Ternyata air ini dia juga bisa memotong besi sekalipun. Ini nama alatnya adalah water jet. Kayak sulap Bu. Kenapa, Sinta?
Kayak sulap. Ya, sulap. Ya. Water jet itu adalah salah satu alat yang menerapkan prinsip Bernoulli, gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kalian coba berhitung. Kita akan membuat kelompok dengan kalian berhitung 1 sampai 3. Nanti yang kebagian nomor 1 berarti menjadi kelompok 1 berkumpul dengan kelompoknya. Yang menyebutkan nomor 2 berarti berkumpul dengan kelompoknya, itu jadi kelompok 2. Terus yang 3 menjadi kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, udah terbentuk kelompoknya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Kelompok 1 dipimpin oleh Irfan, kelompok 2 dipimpin oleh Anida, kelompok 3 dipimpin oleh Huda. Begitu ya. Kemudian, silakan diambil LKPD-nya nih, LKPD dan bahan ajarnya. Silakan dibaca-baca dulu supaya kalian lebih paham lagi apa itu tentang fluida dinamis terkait hukum Bernoulli. Begitu. Terus, sudah dibaca? Sudah ya? Ibu. Kalau sudah, sekarang lakukan diskusi untuk pemecahan masalah terkait hukum Bernoulli. Di situ udah ada contohnya, ya. Contoh soalnya. Kemudian, sebentar Miss tampilkan lagi nih. Sebentar, Miss tampilkan lagi. Nah, ini tentang hukum Bernoulli. Sebetulnya ada di bahan ajar yang sudah Miss bagikan. Ini hukum Bernoulli. Susah. Hukum Bernoulli. Menurut Bernoulli, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Nah, rumusnya adalah P itu adalah tekanan ditambah rho GH, rho-nya adalah massa jenis dari fluidanya, G-nya gravitasi, H-nya adalah ketinggiannya, ditambah dengan setengah rho kali V kuadrat, rho-nya massa jenis fluida, V-nya adalah kecepatan fluidanya, itu konstan. Jadi artinya posisi di awal ini sama dengan nanti kondisi di akhirnya. Itu. Terus ini contoh soal hukum Bernoulli-nya seperti ini. Baca-baca sendiri ya. Nah, aplikasinya tadi sudah Miss itu tampilkan, ada water jet, terus yang kedua adalah ventrilometer, ada semprotan anti nyamuk, perahu layar, winglet, itu semuanya ada di bahan ajar yang kalian sudah pegang. Nah, ini yang ada di LKPD kalian, silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan diskusi ya. Kasih waktu 5 menit untuk memecahkan masalah itu. Dicari jawabannya menggunakan rumus Bernoulli. Ya, sudah? Sudah ya? Sekarang, sebentar ya. Belum ini, sebentar ya. Lupa kalau bukakan tadi ini kincir airnya. Teras perbukitan Desa Karangtengah Banjarnegara Semarang terlihat eksotis. Kelihatan belum? Belum ya? Dari mata air membuat warga desa. Nggak ada, Bu. Oke. Mereka harus berjalan Ini, kelihatan nggak? untuk mengambil air atau Kelihatan ya? Ya. Nah, ini aplikasi dari si kincir airnya. Kincir air ini ternyata dia sangat bermanfaat untuk orang-orang di sana untuk mengumpulkan air. Gitu. Tugas kalian sekarang adalah tak hanya gerakan roda kehidupan warga desa. Tugas kalian sekarang adalah silahkan buat desain untuk membuat kincir air, ya. Berkumpul dengan kelompoknya, kemudian buat desain untuk membuat kincir air. Silahkan dibuat dan diisikan ke dalam LKPD. Digambarkan
Kemudian kalian juga harus tentukan jadwalnya. Jadwalnya ya tentunya hari ini, nanti kita batasi sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 kalian membuat kincir air ini gitu. Nanti Miss akan keliling dari kelompok 1 ke kelompok yang lain untuk mengamati hasil kerja kalian dan progres kerja kalian. Gitu. Nanti di jam 9.30 kalian harus melakukan pengujian, terus mempresentasikan hasil ujinya. Apakah berhasil alat yang kalian buat atau ternyata masih perlu penyempurnaan. Kalau masih perlu penyempurnaan, berarti nanti kalian harus membuat ulang kincir air yang baru. Gitu. Miss tunggu ya. Miss kasih waktu sampai jam 9.30. Ya, ini udah jam 9.30. Silahkan kalian lakukan ujian, menguji hasilnya. Kemudian catat hasilnya, hasil pengujian kalian, dan masukkan ke dalam LKPD. Sudah semua? Sudah semua? On proses, Bu. Proses. Gimana kelompok 1 berhasil? Sudah Ibu, berhasil. Ibu, berhasil. Kelompok 2 berhasil airnya sampai keluar dan mengenai kincirnya sampai berputar? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, pintar. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala atau tidak? Kelompok 3? Nggak ada ya? Ngucurnya Nggak semet. ada, Ibu. Bocornya semet. Kenapa tuh ya bisa semet begitu? Ketutup lubangnya. Bentar. Aduh, hati-hati dalam melubanginya ya. Ingat, ketinggian dari lubang kebocoran juga mempengaruhi loh. Apalagi kita itu harus mempertahankan tekanan di dalam botolnya supaya air yang tadi dari bawah itu bisa kesedot lagi ke atas, begitu ya. Silahkan diujikan kembali, Huda ya. Coba dicari solusinya itu bagaimana. Ya. Oke, kemudian sekarang kita lakukan presentasi. Kelompok 1 silakan presentasi. Sudah ya? Ya, Bu. Ya, ada. Kelompok 2 mau menanggapi atau tidak? Udah bagus tuh Bu, udah bagus. Ya. Sudah. Bagaimana? Pak Irfan, waktu saya masih ada atau tidak? Sudah. Ibu mau pulang, Bu? Udah bel lagi nih. Oke. Hari ini tadi. Bu. Oke. Tadi sudah dipresentasikan, ya bagus-bagus sekali. Nanti untuk kelompok 1, Miss kasih bingkisan nih, sedikit bingkisan ya, sebagai untuk kalian yang sangat bagus banget bikinnya ya. Ya, makasih Ibu. Juga mau Bu. Oh iya, nanti kelompok 2, kelompok 3 ada juga bingkisannya. Asik. Tapi ya tergantung dari hasil kerja kalian ya. Tetap semangat. Ya. Jangan lupa kita harus melakukan post-test dulu. Silahkan diisi dulu soalnya. Kunjungi linknya ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Terima kasih Bu. Ya.